Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Yang saya hormati sesepuh bin sepuh, para ustazah juga, pejuang subuh Masjid Utsman bin Affan, Gria Satria Mandala Tama Purwokerto yang berbahagia, hadirin kajian subuh, akramakumullah. Alhamdulillah, pagi yang segar ini kita masih menghirup udara segar. Kita bersyukur atas nikmat yang telah kita nikmati, nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Beruntung sekali kita menjadi hamba-hamba yang pagi ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Memang harus kita paksakan. Kita harus berani melawan rasa malas, cuaca dingin, dan banyak tantangan yang lainnya. Memaksa diri atau memaksa pada orang lain untuk beribadah, memaksa orang lain untuk masuk surga, itu lebih baik daripada membiarkan orang lain atau membiarkan keluarga kita ke jurang neraka. Hadirin kajian subuh, akramakumullah. Mungkin kayak tidak biasanya ya, yang duduk di sini biasanya kan ustadz-ustadz yang kondang ya, yang sudah tidak asing lagi. Pagi ini kok itu malah kemarin Chef Rudi itu saya kaget, Ustadz Umar itu siapa? Oh ternyata Pak RW gitu kan. Memang sekitar 3 hari atau 2 hari yang lalu pas posisi saya ada di Tembelar, saya di WA oleh Ustadz Supri, Pak minggu besok ngisi kajiannya. Loh, aku nggak biasa di situ, kan sudah ada jadwalnya. Udah, minggu besok itu minggu kelima. Minggu kelima itu udah ada jadwalnya. Kalau minggu 1, 2, 3, 4 sudah terjadwal. Aku diem, terus saya jawab, nanti jawabnya siang ya. Iya dan tidaknya. Dan setelah agak lama lagi, coba dengan perasaan dulu ke takdirnya. Jangan-jangan tidak berkenan apa ya, santri, saya kan santri di sini, soal ngaji sih. Kok malah memberikan ini. Tapi bagi saya ini kebanggaan. Tidak semua orang bisa duduk di sini. Siapa tahu porsi ini besok jadi saksi di Yaumul Hilal sana yang bisa mengantarkan saya dan panjenengan semuanya ke berbondong-bondong ke surga Allah Ta'ala. Hadirin pejuang subuh, akramakumullah yang berbahagia. Sebagai prolog itu apa Pak Pun? Pembuka ya, sebagai pembuka, tapi bukan pantun, karena pantunnya lebih berat durang dalam kandangnya, burung mangsan
Panen ya. Coba disimak kalimat yang saya bacakan ini, disimak, dicermati, nanti Bapak Ibu menjawabnya kira-kira apa yang dimaksud dari kalimat ini. Tolong untuk disimak dengan baik. Ringan tak bersuara, tapi penuh makna. Murah tapi tak ternilai dengan rupiah. Tak bertenaga tapi besar motivasinya. Hal yang mudah tapi selalu tampak indah. Suatu hal yang biasa tapi bisa jadi istimewa. Ibadah yang paling mudah tapi berpahala setara sedekah. Apa Bapak Ibu kira-kira? Alhamdulillah, senyum. Terima kasih Pak Suti, cerdas ternyata ya. Maka pas banget di pengurus RW itu Pak Suti itu sebagai kepala bidang pendidikan dan latihan diklat. Senyum. Ya. Mengapa kita harus tersenyum Bapak Ibu? Banyak alasan. Satu, senyum itu menular. Tadi ketika Pak Suti menjawab senyum, sambil senyum, yang lainnya ikut menular. Ketika kita berkelompok, berkumpul di RT, di masjid, di mana kita melontarkan senyum, maka senyum ini menular kepada yang lain. Waguklah di suatu tempat lainnya pada ketawa, pada senyum, dewek-dewek meramu. Jadi senyum itu menular. Yang kedua, senyum membuat awet muda. Betul nggak? Senyum membuat awet muda. Yang ketiga, senyum menghilangkan stres. Dengan senyum mudah-mudahan kita terhindar dari stres. Senyum membuat percaya diri. Kita pede kalau kita berpengambilan dengan senyum. Senyum meningkatkan imun. Betul, ya. Dengan senyum kita jadi sehat. Senyum menurunkan tekanan darah. Tapi kalau senyum terus gimana? Senyum membuat orang berpikir positif. Betapa senangnya kalau kita papasan sama orang, ketemu sama orang, duduk sama orang, orangnya senyum. Sebaliknya, di suatu tempat misalkan, di rumah sakit atau di terminal di mana kita mau duduk di sebelahan orang, orangnya di situ meremut gitu. Dengan orang yang senyum, apalagi menyapa kita, ngomong apa? Gitu. Rasanya beda enggak? Beda. Itu positif. Senyum membuat kita lebih menarik. Tapi kalau senyumnya simetris, kalau senyumnya menceng, ya, bukannya menarik, ya, tapi wagu, sinis. Simetris itu artinya ya ceria, terus kanan kirinya itu imbang, tidak tinggi sebagian atau lebih rendah sebagian. Cuma Pak Supri contohkan simetris kayak senyumnya. Tuh, itu Pak Supri simetris banget senyumnya itu. Senyum membuat perasaan menjadi lebih baik. Hilang rasa galau, hilang sedih,
hilang susah ketika kita senyum. Dan berikutnya, senyum menyebabkan otak mengeluarkan endorfin. Endorfin itu hormon bahagia. Jadi di otak kita, kalau di sini itu di tengah-tengah antara alis dan alis, kalau dibor ke dalam sana, itu ada hormon namanya hormon endorfin atau hormon bahagia. Sebetulnya bahagia tak mudah. Tidak kita dengan minum cium misalkan, whisky atau sejenisnya biar kita melayang. Tapi dengan kopi juga bisa bahagia ya. Betul ya, semangat betul ya. Jadi hormon endorfin ini harus dikeluarkan biar kita bahagia. Jadi bahagia itu mudah dengan mengeluarkan hormon endorfin. Bagaimana cara kita mengeluarkan hormon endorfin itu? Satu, dengan senyum. Dua, dengan tertawa. Jadi boleh kita tertawa, yang penting jangan berlebihan. Tertawa sampai terketut-ketut misalkan. Jadi tertawa, senyum itu mengeluarkan hormon endorfin, hormon bahagia. Dan yang ketiga, untuk bisa mengeluarkan hormon ini ternyata Bapak Ibu luar biasa, adalah menghadiri majelis atau ngaji. Oh, ternyata ngaji itu mengeluarkan hormon endorfin, membuat kita bahagia. Masya Allah, pelayanan di Masjid Kuba ini begitu besar, begitu banyak, luar biasa fasilitasnya, pengajiannya, taklimnya, dari tartini sampai kajian ada. Tinggal kita mau apa tidak. Sebetulnya kalau kita berada dalam sebuah majelis itu, kita sedang mengeluarkan hormon endorfin. Dan yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, ternyata menghadiri majelis itu pahalanya lebih baik daripada membesuk 1000 orang sakit. Coba aja cari hadisnya atau browsing itu. Karena saya pernah ngaji seperti itu dulunya. Menghadiri majelis, ya, tidak harus pinter, tidak harus mudeng, ya, tidak harus melek, bari ngantuk pun pahalanya lebih baik daripada kita mengunjungi orang sakit 1000 orang. Kalau kita sudah tahu fadilahnya ngaji, kenapa kita enggan untuk mengaji? Sudah ada tartini di hari Selasa, beliau Ustadz Anam, saya muridnya, saya santrinya. Hari Rabu Ustadz Sahroni beliau, pengasuhnya, saya santrinya. Hari Kamis sore, malam Jumat ada di sini. Istilahnya apa ya kalau malam Jumat? Tadabur. Saya Kamis sore sampai maghrib itu ngaji tamsis di Masjid Agung. Jadi saya kalau mau kesini udah telat gitu, ya, malam itu. Kemudian hari minggunya seperti ahadnya seperti ini. Masya Allah. Sebetulnya kalau kita tahu fadilah daripada menghadiri majelis atau ngaji ini, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Saya salut sekali dengan beliau Bapak Ustadz Haji Solihin, ya. Beliau ilmu agamanya sudah luar biasa, tapi masih menyempatkan diri untuk mengaji di pondok larangan Kembaran. Luar biasa. Ilmunya sudah banyak pun masih sakit ngaji. Kita yang masih, saya ya, yang masih rendah, masih nol, enggan mengaji. Umur kita tidak tahu sampai kapan. Yang akan kita bawa mati itu apa? Saya berharap
Mudah-mudahan Bapak Ibu terus mengikuti kegiatan pengajian. Apapun temanya, baik tentang kemasyarakatan, kesehatan, agama, ya, bisnis atau sejenisnya. Yang penting di majelis itu ada kebaikan, ada doa yang dibacakan, misalkan dibuka dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu, ternyata ketika kita menghadiri majelis ini, malaikat itu ada di sekeliling kita, di sekeliling orang yang sedang menghadiri majelis. Kita ini sedang dilihat oleh malaikat, Bapak Ibu, dicatat dan nanti dilaporkan. Mudah-mudahan kita ada di buku catatannya malaikat. Amin. Itu tadi yang ketiga ya. Yang pertama, untuk mengeluarkan hormon endorfin bahagia itu tertawa, senyum, menghadiri majelis. Yang keempat, berolahraga. Olahraga juga bisa mengeluarkan hormon endorfin, hormon bahagia. Dengan olahraga kita sehat, dengan olahraga kita bahagia. Sempatkan waktu walau hanya 30 menit per hari atau minimal seminggu 3 kali untuk olahraga. Sesuaikan olahraga kita sesuai usia kita. Usia 50 tahun ke atas tidak disarankan olahraga sepak bola. Tidak disarankan olahraga bola voli. Yang ringan-ringan saja, jalan kaki, lari pun tidak boleh memaksakan diri. Yang memacu atau memicu jantung berdebar-debar tidak boleh. Banyak orang yang bersepedahan, istirahat, ujung-ujung meninggal dunia karena tidak mempelajari dan tidak tahu tentang teori bagaimana untuk bisa istirahat tidak langsung. Ketika kita jalan pagi, gak lama jalan kemudian kita dandani sepatu dengan kita dengkul, itu pun juga pelanggaran Bapak, itu salah. Ya, karena apa? Posisi jantung di bawah itu juga memicu. Itu banyak sekali. Itu tadi yang keempat, olahraga. Dan yang kelima, walaupun ini kontradiktif, tidak sejalur dengan ajaran Islam, tapi ini adalah cara untuk bisa mengeluarkan endorfin, yaitu dengan cara menyanyi. Menyanyi itu mengeluarkan endorfin bahagia. Di kamar mandi, tapi nggak boleh di kamar mandi, nggak boleh mandi, nggak boleh nyanyi. Lama-lama juga nggak boleh. Ya, apalagi menghafal suratan di kamar mandi, kan nggak boleh ya. Itu 5 strategi ringan untuk bisa mengeluarkan hormon bahagia. Bapak Ibu, pagi ini judulnya ketika saya di WA oleh Pak Supri, judulnya apa Pak? Apa sih ya? Mau nyong jadi ketua RW, kepenginnya masyarakatnya bahagia, dunia akhirat, gitu. Orang dunia kok. Maka judulnya adalah bahagianya menjadi warga RW 5 GSMT. Nah, ini seperti apa bahagianya? Mungkin dalam hati Bapak Ibu kontradiktif. Bahagia memang jalan ini bodoh. Bahagia memang urunan kenapa? Itu sisi mana dulu Bapak Ibu? Ya, sisi mana dulu? Jadi membuat judul itu harus yang menarik, yang bikin orang penasaran. Gimana sih bahagia itu? Jangan dulu kok susahnya jadi warga RW 5. Ya, jadi. Ya. Sebab apa Bapak Ibu?
sebenarnya kehidupan ini adalah rumah 1000 cermin. Rumah 1000 cermin. Artinya, hidup hanya merefleksikan apa yang ada pada diri kita sendiri. Ketika kita berpikir bahwa hidup ini sulit, ya, hidup ini susah, penderitaan melulu, ya, banyak orang jahat, ada orang yang akan menghancurkan kita, maka realita seperti itulah yang akan ditemukan nantinya. Tuh, hati-hati Bapak Ibu. Jangan ada di amalan kita curiga terhadap orang lain. Orang seperti itu kamu jahat ke saya. Oh, nanti akan jahat teman. Yang murid ke rumah tangga susah temen, ya susah temenan. Maka saya beri judul bahagianya. Bahagianya warga RW 5 itu supaya bahagia. Bahagia yang abadi. Bahagia yang abadi itu besok di kehidupan berikutnya. Di sini hanya sementara, hanya mampir ngombe, mampir ngiup. Ya. Nggak seberapa lama waktu kita. Sampai prolog setengah jam. Ternyata lumayan juga. Saya kemarin ketika Chef Rudi itu komen di grup, saya ditugaskan menghadiri pertemuan RW di RT 4. Dari rumah saya sudah menatap kalimat urut. Begitu nih kalau bubar kabeh. Ndaraninya orang kayak gue sih ya. Banyak orang ya, ketika sudah siap, tapi begitu tampil di depan hilang. Saya tadi juga di rumah, jangan-jangan seperti Rudi. Enggak, saya harus positif thinking. Kalau saya ragu-ragu, di sini saya bak. Tapi ketika saya positif, bismillah, saya berani ya ngomong di depan. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu. Jadi belum tentu kita bisa ngomong di banyak orang itu, di hadapan banyak orang. Maka kita kan pemimpin semuanya ini. Pemimpin di keluarga, pemimpin di lingkungan RT, pemimpin di Dasoisma, di PKK, ya, pemimpin di organisasi. Dan setiap pemimpin itu besok akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Umar, ketika jendela surga terbuka, sang malaikat melihatku. Berarti kenapa di sana ya? Sang malaikat memanggil saya, "Hai Umar, dulu pernah jadi ketua RW 5 di GSMT." Iya malaikat. Sudahkah pernah kamu menebar kebaikan? Sudah. Sudahkah kamu mengajak warganya untuk sholat di masjid? Sudah. Sudahkah kamu mengajak warganya untuk menghadiri masjid? Majelis? Sudah. Silakan kamu masuk atau kamu berada di surga ini selama-lamanya. Penyemplung. Tapi ketika saya jadi ketua RW, urusan dunia melulu, pembangunan tok, PBB tok, maning ronda, nggak pernah sekalipun mengajak teman-teman untuk ngaji, nggak pernah sekalipun mengingatkan teman-teman untuk ayo bagi laki-laki sholat wajib di masjid. Ya saya salah Bapak Ibu. Saya baca story-nya Pak Haji Solihin luar biasa. Ayo gerakan sholat wajib 5 waktu di masjid. Bagi laki-laki itu wajib Bapak Ibu di masjid. Kalau ibu itu boleh. Ya, saya
positif aja. Yang lainnya sholatnya di rumah. Tapi kan lebih utama di masjid sebetulnya. Apalagi masjid ini tempatnya strategis. Maka saya katakan bahagianya warga RW 5 punya masjid sebesar ini di tengah-tengah pemukiman. Ya, ini adalah rumah Allah, taman surga. Kita sedang duduk di taman surga, menikmati kopi. Apa nih namanya kopi? Seven. Nikmat dunia biasanya apa nih, nikmat di akhirat nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berharap minggu besok, Ahad besok, ajak saudara Anda, keluarga Anda, teman Anda, kerabat Anda untuk menghadiri majelis. Biar kita sama-sama besok ketemu dengan Allah Wabarakatuh. Assalamualaikum di surga. Pak Haji Solihin sudah di depan, ya. Karena sudah meniti Siratal Mustaqim itu acara banget. Ya. Amin ya. Warganya sini ada yang masih di belakang karena laga lede, anda ondo kon ibadah golong. Tapi karena kita dekat dengan Pak Solihin, digeret Bapak Ibu. Ayo kok baru kalau apik. Sering apa? Kopi misalnya. Sering apa panganan itu. Digeret orang itu. Jadi berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang soleh, itu ada fadilahnya, ada manfaatnya besok. Beda dengan kita berteman dengan orang yang non soleh gitu. Makanya berbahagialah Bapak Ibu, setidaknya kita ketularan. Jadi tadi kehidupan ini adalah rumah 1000 cermin. Ketika kita sudah negatif thinking, ketika kita sudah berpikir bahwa hidup ini susah, ketika kita berpikir bahwa membaca Al-Quran angel, menghafal surat angel, ya angel temenan. Tapi ketika di dalam hati, di dalam mindset kita, pikiran kita, bismillah, kita bisa bismillah. Bapak Ibu, saya masuk di sini 2019. Saya memang ke Pak Nasikin Satpam itu waktu masuk sini, ya, saya itu minta ke Satpam, tolong saya carikan tempat yang di dekat masjid jaga. Saya di sini itu numpang hidup nunut saya. Karena saya waktu itu ditugaskan di Gedung Bandeng, rumah saya di Belar. Perjalanan Gedung Bandeng Belar 1,5 jam kurang lebih. Saya nggak mungkin dilaju. Saya kepengen nginep di daerah Purwokerto. Saya survei di beberapa tempat. Memang dalam hati saya kepengen yang di dekat masjid gitu. So dari beberapa perumahan saya survei. Banyak juga rumah yang dijual, rumah yang dikontrakan, tapi fasilitas masjidnya tidak ada atau kurang, sehingga saya mau tetap mencari. Alhamdulillah saya temu di sini. Ketika saya dapat di sini, saya ikut jamaah di sini. Di sini ada pengajian malam apa itu yang mengasuh itu Ustadz Salim Mudin, ya, sahabatnya Pak Supri itu. Loh, kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Ya sahabatnya Pak Supri, sahabat saya juga. Waktu kemarin ke rumah saya, minta tanda tangan itu, ya, keterangan untuk SKTM putranya. Saya kaget tuh. Saya kira nggak berani ke rumah saya, berani juga. Menurut saya, alhamdulillah, saya Ustadz sudah. Loh, saya panggil, iya Pak, sekarang saya bertani katanya. Oh, bertani ya sekolah, jadi sehat. Begitu masuk di sini itu waktu itu saya masih ingat membaca Al-Quran satu persatu. Di awal itu, awal pengajian itu ada kayak gitu, pakai mic satu-satu. Pas giliran saya belum giliran, saya gini, berarti punya kon macam gitu kan. Karena saya nggak bisa baca. Tapi saya pede aja, saya nggak malu, saya nggak takut.
Karena saya sudah pikiran positif saya pengen bisa gitu. Pas giliran saya baca kayak baca kelas loro, maca kayak apa? Bacaan bi bu kayak gitu kan. Akhirnya dipancing. Itu pengalaman saya yang menarik di situ. Jadi nggak boleh malu Bapak Ibu ketika kita belum bisa baca Al-Quran tapi ingin baca, malah harus yang kuat tekadnya. Semakin kita malu, semakin kita menjauh, semakin bodoh, semakin kita ketinggalan, semakin tua mati orang nggak apa-apa ya. Padahal Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita. Syafaat Al-Quran menurut Ustadz Cahroni itu adalah kita akan diselamatkan sebelum disiksa. Satunya lagi syafaat Rasul itu disiksa dulu baru akan diberi pertolongan. Luar biasa baca Quran itu. Ya. Makanya saya nggak malu di sini, paling senior ya, bukan paling tua ya, paling senior. Ya. Tapi ngaji pada Ustadz Ana. Bahkan saya kalau lagi di Gumelar, itu kan saya kalau di Selasa itu, dong Ustadz, rasa berapa? Kemarin saya alhamdulillah masih di Gumelar, moga-moga Ustadz Ana berhalangan. Kok teman lagi ke Solo kemarin Selasa. Jadi apa yang ada di kita dia itu positif. Moga Ustadz Ana Rabu katanya kemarin, iya Pak saya dari Solo, alhamdulillah. Ya. Gitu Bapak-Bapak, jadi apa yang ada di kita itu positif. Nomor melu. Jadi saya mengajak para teman-teman, jangan karena kita sudah senja itu kan nomora tua ya urung gitu. Kita enggan ngaji. Umur itu hanya angka Bapak Ibu. Semangat mengaji, semangat belajar sampai akhir hayat. Ayo. Yang belum bisa baca Al-Quran di sini tuh enak. Yang belum bisa baca dari Alif Bata di Ustadz Ana hari Selasa. Yang hafalan suratannya belum begitu lancar di hari Rabu Ustadz Asahur. Ya. Yang memperdalam kajian hari malam Jumat, Ahad pagi ini yang secara umum. Atau saya karena kurang, ya, saya minta tambahan. Ustadz Sahrodi. Saya nggak malu, bar subuh saya ngaji, didengarkan senior saya. Oh juga deh menurut saya, nggak apa-apa saya. Kadang bar maghrib sampai isya, saya ngaji di sini ke Ustadz Sahrodi. Saya mikirnya gini, iya. Orang mati itu tidak tahu kapan datangnya. Kalau kita ujung-ujung mati, kita tidak membawa ilmu, tidak membawa amal, maka kita rugi, karena kehidupan di akhirat itu ditentukan oleh kehidupan di dunia ini. Iya ya, selama ini kita sholatnya sudah benar belum bacaannya ya? Mengapa hidup kita risau, mengapa kita galau, sedih, yang dipikir hanya hutang melulu, ya? kebutuhan melulu. Oh berarti kita kurang sholatnya itu apa sudah benar belum ya? Bahasanya udah benar belum ya? Untuk bisa membaca benar itu harus ngaji. Konon orang yang membaca bacaan suratan masih salah tapi sedang ngaji atau mau ngaji diampuni. Tapi membaca doa, membaca bacaan suratan atau yang lainnya salah tidak mau mengaji, itu kita dosa. Itu Bapak Ibu. Makanya ayo ya, mengaji. Ini belum inti Bapak Ibu, intinya tadi bahagianya warga Anggro Rampung besok hari kita ya kira ada 5 menit ya Pak Sutri ya. Katanya kan gratis sikih ya. Artinya orang usah disangoni mau kayak dong ada kan anak sing apa di sini tidak dimakan dibawakan. Alhamdulillah berbagi. Itu. Jadi mindset kita positif. Berhentilah untuk murung Bapak Ibu. Jangan pernah murung. Jangan pernah
cemberut. Gak usah sering komplain, mengeluh, menggonggong atas hal-hal di sekitar kita. Sebaliknya, berusahalah memperbaiki mental dan sikap, berpikir positif, bersyukur, dan selalu menebar kebaikan. Dan rasakanlah sensasi rumah cermin yang luar biasa dahsyatnya. Ketika kita memberikan senyum pada orang lain, maka 1000 senyuman akan berbalik untuk kita. Ketika kita berbuat pada orang lain, 1000 kebaikan berbalik kepada kita. Ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan harta, seyogianya itu akan kembali ke kita. Ketika kita tidak mampu untuk berinfak rutin tiap pagi dengan uang, tadi dengan apa tadi? Senyum setidaknya. Karena senyum adalah ibadah. Masuk masjid, ya, baca doa, alumah tahlik, abaka rahmatik, tadi ya. Tangan kaki kanan itu sudah termasuk ibadah. Lihat temannya ini senyum, melbune sungguh wae orang kanan orang kiri, orang apa, meremuti sapa, ya meremuti sapa. Gusti Allah juga rasa seneng dengan orang meremuti. Jadi yang ditulis di pintu itu oleh takmir, ayo kita amalkan. Alumah tahlik abba rahmatik, maksud kaki kanan. Mau keluar, apa yang akan keluar? Tuh di daerah apa kayak macam guys. Kan mendingan dibacakan. Allahumma ini abdikan. Iya, nyampe kemarin ke. Terus keluar melangkah kaki kiri dulu. Itu sudah ibadah. Ibadah itu jangan nggak usah yang terlalu berat-berat aja, jangan kita amalkan tiap hari. Ya, memakai sandal keluar sana kaki kanan dulu, gitu kan. Orang kiri gitu. Masuk ke rumah nanti assalamualaikum, gitu kan. Jangan malu kita mengucap salam kok, mikum siapa? Di kantor, di tempat kerja, ada mikum. Menulis salam kok ASBB, BRBB. Di HP. Nulisnya ada Jawa banget tadi, nulisnya selayar dulu. Salam temen tak yang bernilai ibadah kok ASBB. Sing lengkap sih apa? Assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Bapak Ibu pernah enggak WA ke saya jawabannya hanya WSPRPB, enggak pernah. Pasti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mikirnya nulisin dawa baik gelem kok jawab salam WSPRPB. Nih, rasanya kayak lah ini diterapkan nanti di rumah jenengan. Itu hasil ngaji. Oh iya, yang ikutan Pak Umar. Ya beberapa Pak Umar kaki Umar ya orang ya. Nulis salam pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diamalkan aja keluar masuk ini keluar. Tuh. Ucap salam assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kantor, masuk pekerja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikum siapa? Orang bermakna itu nggak ada maknanya, nggak beribadah. Yang mendengarkan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenengan di WA oleh seseorang salah, dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis lengkap. Kan di situ ada pemandunya itu, sudah ada. Kalau menulis waalaikumsalam itu hanya meja 3 kali blok di bawah itu ada.
udah langsung jalan. Jadi nulis gombalan akeh banget, gitu ya. Bisa pirang layar, tapi kalau salam kertas disingkat ASS PRPB. Banget tenang ya, jenike ngasih gapeh, ya. Bengkek jenike tulis WA liane, salam teman penelitian pol. Begitu ya, diamalkan itu orang yang elangnya kayak gitu, melebu masjid, baik kanan doa, tulis salah lengkap, luar biasa. Itu. Bapak Ibu, orang-orang yang merasa cukup dengan hidupnya, saya ulangi, orang-orang yang merasa cukup dengan hidupnya dan lebih banyak berbagi untuk sesama, itulah orang yang kaya yang sesungguhnya. Jadi kita nggak usah membayangkan orang kaya itu orang yang banyak duitnya, belum tentu mereka bahagia. Lebih berat pertanyaannya besok di akhirat. Mereka yang punya uang miliaran tidurnya tapi dengan cara-cara yang korupsi, kita nggak usah keprengin, nggak usah ini. Kita nikmati dengan yang kita terima ini. Apa adanya yang ada, kita syukur, kita nikmati. Dan kita dermawan minimal dengan ini. Itulah orang yang kaya sesungguhnya. Jadi urusan harta kita nggak usah melihat ke bawah, nggak usah melihat ke atas. Kita lihat di bawah kita masih banyak yang bersama, masih banyak yang minta. Dalam hidup ini tidak selamanya perjalanan mulus, Bapak Ibu. Baik dalam bertetangga, dalam berkarya, dalam bersosialisasi dengan orang lain. Kadang kita perlu batu kerikil supaya kita lebih berhati-hati. Kita perlu batu kerikil supaya kita lebih berhati-hati. Kita perlu semak berduri supaya kita waspada. Kita perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Kita perlu petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah dan masa depan. Masa depan kita sesuai visi misi waktu saya penulis adalah menuju bahagia dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya dunia titik, tapi akhirat. Karena itu yang sangat abadi, Bapak Ibu. Hidup juga perlu masalah supaya kita tahu, supaya kita punya kekuatan. Hidup perlu pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Hidup juga perlu air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Perlu dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Hidup juga perlu tertawa, perlu senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Teruslah melangkah walaupun mendapat rintangan. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Ini baru prolog, Bapak Ibu. Sekian lamanya ini baru prolog. Sekarang masuk ke inti. Tinggal berapa intinya? Waktunya? Sekarang berapa? Ya, inti berarti baru 1 poin nanti. Yang lainnya besok ya, mudah-mudahan keburu panjang ya. Enggak tayang patut ya. Kena degomane, next orang yang wis cukup kapok bisa kaki bae. Orang mani-mani karo kayak kaki umar ya, apa-apa.
Nyobani jumlah orang apa ya. Bapak Ibu, sejatinya kehidupan dunia ini adalah sebuah pilihan. Ini saya inti. Pilihan, banyak pilihan di dunia ini. Mengapa Pak Haryanto memilih perumahan di GSMT? Padahal banyak perumahan, ya kan? Mengapa memilih di sini? Murah, ya. Murah, ya. Mengapa Ustadz Rizal memilih agama Islam? Padahal banyak pilihan. Hidup ini pilihan, banyak pilihan. Mengapa Pak Supri memilih istri yang guru SMP? Padahal banyak pilihan. Yang bidan banyak, dokter banyak, tentara ada, hansip, madon, ya anak. Jadi hidup ini pilihan. Mengapa Ustadz Anang memilih jadi guru? Padahal banyak pilihan. Jadi petani boleh, jadi tentara boleh, polisi boleh, dokter boleh, perawat boleh. Hidup ini pilihan. Mengapa Pak Guru dari Semarang memilih kembali ke Purwokerto? Padahal di Semarang pun banyak pilihan. Jadi hidup ini pilihan. Terus mana yang akan kita pilih? Kalau saya tadi, mengapa Pak Umar memilih di Kia Satya Mandala? Tadi alasannya, tadi alasan pertama, Pak Solihin murah. Dua, dekat masjid. Hidup ini pilihan. Ketika kita sudah memilih, maka ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Pak Agung sudah memilih ibu, saya lupa namanya, siapa ibu? Bu Agung, dalamnya di sana dokter angka. Kenapa nggak milih yang jalan bank saja? Kenapa waktu itu kok nggak milih jalan bank saja? Ketika Pak Agung sudah memilih istri itu, konsekuensinya, tanggung jawabnya, ya harus sepenuh hati. Maksudnya Bapak Ibu? Ya. Tanggung jawab seorang suami pada istri bagaimana? Bisa apal kabeh. Pak Supri memilih agama Islam itu pilihan apa kepaksa atau warisan orang tua atau alasan yang lain? Kepaksa katanya. Innalillahi zaman. Kenapa itu? Pilihan atau warisan kira-kira? Pilihan. Masya Allah. Mas Ano memilih agama Islam itu dulu pilihan apa warisan apa keterpaksaan apa karena mengikuti pacarnya apa itu gitu ya, agamanya lain gitu ya. Mudah-mudahan ini pilihan hati Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, konsekuensinya kita harus bertakwa. Itu bertakwa. Harus mau ngaji, harus mau sholat di masjid bagi laki-laki gitu. Karena ini pilihan kita. Mudah-mudahan yang rumahnya paling jauh dengan langkah kakinya semakin banyak pahalanya. Jangan aku nunggu adalah, aduh, kalau ini menurut ukuran saya ideal tempatnya, tidak terlalu jauh, karena tidak lebih dari 1 kilo di sini. Ya. Kalau warga sini kurang lebih 400 kakak, 25% saja harusnya 100 kakak di sini tuh penuh. Ya. Berarti mereka melaksanakan ibadah tapi masih di rumah, belum menikmati sensasi
masjid. Itu pilihan, hidup ini pilihan. Tadi banyak pilihan, ada kanan, ada kiri, ada surga, ada neraka, ada bahagia, ada menderita, itu pilihan semuanya. Masa ada surga dan neraka kita milih neraka? Padahal neraka itu mahal, surga itu caranya mudah, ya kan? Kalau kita pengen ke neraka, kan harusnya mudah. Beli cium tadi, beli whisky, narkoba. Tapi kalau surga, modalnya hanya gelem, mangkat masjid, nengene ngantuk orang apa? Turu beoli, berpatut orang ngaji nengene, ngakang-ngakang gitu. Padahal oli dan berganjaran itu dari barat turun rumah, turunnya orang apa? Kayak gue Ustaz atung kan omber ke, betul orang apa? Kurma butem, gitu kan? Bagian lengkap ya kayak makan-makan. Modalnya itu murah. Masya Allah, Bapak Ibu, nggak terasa ya. Ini bagaimana solusinya tadi untuk bisa mencari bahagia? Itu kriterianya apa-apa itu ternyata mohon maaf itu belum. Karena ya saya terbuai waktu. Terbuai waktu. Nanti kalau yang kepo banget datang ke rumah saya. Nanti tak kasih poin ini. Begitu saya pernah ngaji di Fatimah Zahra, Bapak Ibu diunsur. Itu waktu syuruk itu katanya dari jadwal matahari terbit ditambah 15 menit. Itu menurut Ustadz yang saya ngaji di Fatimah Zahra dan juga di Masjid Agung. Jadi kalau misalkan waktu terbitnya 5.50, amannya itu tambahi 15. Amannya ya amannya. Dan ini sudah masuk waktu syuruk. Saya tidak bijaksana kalau sudah syuruk masih ya ngecek guys. Saya harus bijaksana, siapapun lah pembicara di sini, kalau sudah waktunya syuruk, ya sudahlah, akhiri saja, gitu ya, akhiri saja. Ini orang pantun lah tadi, badannya baru dia pantun, yang tadi RW juga nggak pantun loh. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya mencoba mengisi kajian pagi ini kurang bermutu, kurang berkualitas. Dan banyak kesalahan itu murni dari saya Pak Atung ya. Kalau ada kebaikan itu dari Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu ya. Paringi umur panjang yang berkah dan semangat yang terus membara. Ya, semangat untuk mengaji. Ya, nggak ada malu di sini. Nggak ada, pokoknya bareng-bareng. Nggak ada yang paling pintar menurut saya. Ngaji bareng. Ngaji bareng. Itu aja. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.